Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Ariyanti dengan NIM 2201011033. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Pramesti Wulandari. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T. Apa itu uji T? Uji T adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari satu kelompok atau dua kelompok data. Kemudian, uji T ini digunakan ketika data berskala interval atau rasio, berdistribusi normal, dan jumlah sampelnya yang relatif kecil. Selanjutnya ada fungsi utama uji T. Fungsi utama uji T yang pertama adalah untuk mengukur perbedaan rata-rata antara kelompok dengan nilai tertentu. Kemudian untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya digunakan dalam penelitian eksperimen, yaitu pre-test dan post-test. Kemudian perbandingan dua kelas. Selanjutnya ada pengujian efektivitas perlakuan atau intervensi. Dan yang terakhir digunakan untuk uji rata-rata populasi. Nah, jenis-jenis uji T sendiri di sini ada 3. Yang pertama yaitu independent sample t-test. Independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian, independent sample t-test ini merupakan syarat uji statistik parametrik yang datanya harus berdistribusi normal dan homogen. Nah, untuk catatan dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan two-tailed lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Nah, di sini saya sudah menyajikan data. Ada data hasil belajar fikih untuk kelas A ini kelas eksperimen, kemudian yang B ini kelas kontrol. Mohon maaf, yang ini jumlahnya kita ganti dengan hasil karena ini ada berupa hasil belajar fikih. Cuma berbeda kelas, di sini eksperimen, di sini kontrol. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke SPSS. Untuk data yang tadi kita salin dulu ya, kita salin. Kita salin. Nah, selanjutnya ini untuk kelas kontrol kita salin juga ya, seperti ini. Seperti ini. Kemudian untuk variabel yang kedua kita isi dengan ini kelasnya. Seperti ini. Nah, kemudian yang bawahnya kita isi dengan sesuai ini juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke variabel view. Kita ganti namanya, yang variabel 1 kita ganti hasil. Variabel 2 kita ganti dengan kelas. Nah, untuk labelnya ini diisi sama dengan name-nya. Hasil nama kelas. Nah, untuk bagian values yang kelas ini kita edit, yang value ini diisi 1, bawahnya kita beri label eksperimen. Kemudian add lagi 2 kontrol. Oke, add, kita oke. Nah, seperti ini. Masuk lagi ke data view, di sini sudah berubah. Kita masuk ke analyze. Kemudian compare means.
karena kita mau mencari yang independent sample t-test, jadi kita klik independent sample t-test, hasilnya kita masukkan ke test variable, kemudian kelas kita masukkan ke grouping variable seperti ini. Nah, kita klik define group seperti ini ya, 1, 2, continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Di bagian grup statistik, di sini ada kelas eksperimen dan kontrol. N ini jumlah siswanya, 15 siswa. Ini rata-ratanya, yang eksperimen ada 56,6 sekian, yang kontrol ada 52,8 sekian. Nah, untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak, kita melihat dengan pada bagian independent sample t-test yang ini. Kita lihat di signifikan totality ini. Signifikan totality. Nah, kemudian kita lihat dasar pengambilan keputusannya tadi. Jika nilai signifikan totality kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kemudian jika nilai signifikan totality lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Dikarenakan di sini hasilnya signifikan totalnya ada pada kelas eksperimen ada 0,01, sedangkan di kelas kontrol ada 0,02, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Karena ini 0,01 dan 0,02 ini di bawahnya 0,05 atau kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Seperti itu. Oke, kita masuk pada bagian uji T-Pirate Sample t-test. Nah, uji T-Pirate Sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Pirate Sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik yang sesuai dengan aturannya, maka data harus berdistribusi normal. Untuk catatan dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai signifikan totality kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan totality lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Selanjutnya, saya menyajikan data. Di sini ada data pretest dan posttest dalam satu kelas, yaitu kelas eksperimen. Oke, langsung saja kita pindahkan ke SPSS. Ini kita copy dulu, kemudian dipaste. Sini kita pindahkan juga yang bagian posttest. Kemudian masuk ke variabel view. Yang pertama ini diganti dengan posttest. Kemudian yang variabel 2 kita ganti dengan mohon maaf, yang pertama kita kasih nama pretest. Yang kedua ini posttest. Seperti ini. Masuk ke data view. Untuk ini tidak usah diganti ya. Ini data view. Kemudian klik analyze, compare means, kemudian bagian paired sample t-test. Ini
semuanya ini, pretest dan posttest ini kita pindahkan ke pirate variable. Seperti ini. Nah, kemudian klik OK. Seperti ini. Sudah ada hasilnya. Ini tadi yang pirate sampel statistik ini, pretestnya ini rata-ratanya 56 sekian, posttestnya 84 sekian. Kemudian ini ada jumlah siswanya, dan ini jumlah siswa. Kemudian ini kita lihat pada signifikan to toilet. Ini kurang dari 0,01, berarti ini pada bagian jika nilai signifikan to toilet kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Karena ini 0,01 atau kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke uji T1 sampel t-test. Uji T1 sampel t-test ini disebut juga dengan uji T1 sampel. Kemudian uji T1 sampel t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Kemudian digunakan untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Nah, data penelitiannya harus berdistribusi normal. Dalam uji T1 sampel t-test ini ada dua tahapan. Yang pertama, kita melakukan uji normalitas dulu untuk mengetahui apakah datanya ini berdistribusi normal atau tidak. Kemudian kita baru melakukan uji one sampel t-test. Di sini saya menyajikan contoh soal. Mohon maaf, di sini ada dasar pengambilan keputusannya. Untuk uji normalitas, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang catatan uji one sampel t-test ini, saya menggunakan dua cara untuk mengambil keputusannya. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikan to toilet kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Kemudian jika nilai signifikan to toiletnya lebih dari 0,05, maka HO diterima. Berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Ini yang kedua, pengambilan keputusan yang kedua. Di sini ada jika T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Kemudian jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima. Ini untuk rumus mencari T tabelnya ini nanti 0,05 per 2 bagi DF. Kemudian dilihat pada distribusi nilai T tabel statistik. Nah, di sini saya sudah menyajikan contoh soal untuk uji one sampel t-test. Yang pertama, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak dua orang yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut. Di sini saya sudah menyajikan datanya, rata-rata hasil belajarnya ini. Kemudian kita salin, kita masukkan ke SPSS. Seperti ini. Ini harusnya 78,3, 74,7. Ini karena laptop saya tidak mendukung ya. Jadi desimalnya saya buat 0 saja. Seperti ini, 783, 747 seperti ini. Kemudian variabelnya ini saya ganti dengan hasil
belajar. Seperti ini. Nah, masuk. Kemudian kita klik analyze deskriptif statistik ini. Kemudian kita explore. Nah, ini hasil belajarnya kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik plot, centang normality plot, continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada datanya, ketemu hasilnya. Ini ya. Kemudian kita baca dasar pengambilan keputusan. Ini yang uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Kita buktikan di sini signifikannya berapa? 0,368. Ini lebih dari 0,05, berarti datanya distribusi normal. Karena lebih dari 0,05 maka data distribusi normal. Nah, kenapa menggunakan Shapiro Wilk? Karena sampelnya kurang dari 50. Oke, karena datanya normal berarti ini bisa dilakukan uji T yang one sample t-test. Kita masuk ke one sample t-testnya. Ini yang data tadi yang sama dengan uji normalitas tadi. Ini datanya. Klik analyze, compare means, one sample t-test. Ini ya yang tadi di sini. Ini gini. Dimasukkan ke sini, kemudian ini diganti dengan 75 test value-nya. Option di sini isi 95%, dan continue, kemudian di oke. Nah, seperti ini. Kita masuk ke dasar pengambilan keputusan ini. Nah, ini dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikan totalet kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Kemudian jika nilai signifikan totaletnya lebih dari 0,05 maka HO diterima. Nah, di sini kita lihat berapa nilai signifikannya. Nah, ini signifikannya adalah kurang dari 0,01. Berarti kurang dari 0,05. Artinya adalah HO ditolak. Apa maksud dari HO ditolak? HO ditolak maksudnya ini HO ditolak sama dengan HA diterima. Jika HO ditolak, HA diterima. Berarti nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat pada bagian berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Kemudian jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka HO diterima. Untuk mencari rumus T tabel ini yang ini, kemudian kita lihat di sini berapa T hitungnya. T hitungnya adalah 68,810, sedangkan DF-nya 11. Kita masukkan ke rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus T tabel 0,05 per 2 bagi DF. 0,05 per 2, DF-nya tadi berapa? 11. Nih, 11. Kemudian kita lihat pada distribusi nilai T tabel statistik di samping ini ya. Kemudian maka bertemu nilai T tabel sebesar 2,201. Kita buktikan T tabel yang ke 0,025 ke 11 betul 2,201. Nah, karena nilai T hitungnya sebesar 68,810, ini yang tadi 68,810 ini, artinya ini lebih besar dari T tabel. T hitungnya lebih besar dari T tabel yang bernilai 2,201. Maka artinya adalah HO ditolak.
HO ditolak. T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel, HO ditolak. Artinya HA diterima, yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.